Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, yang terhormat dan yang kita muliakan pimpinan, karyawan dan karyawati, penyiar kita bersama Pak Fadli yang selalu siap mendampingi, dan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada yang selalu bersama kita, rekan Rau, dan mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan juga dalam perlindungannya, karena Allah lah sebaik-baik pelindung dan kepadanya lah kita minta tolong dan minta bantuan. Ni'mal maula wa ni'man nasir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada tara. Allah lah pencipta langit dan bumi, tentu nikmatnya sudah banyak kita nikmati. Marilah kita syukuri, mudah-mudahan ketika kita diuji, diberikan Allah kita selamat di dunia ini dan bahagia di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita Al-Quran, kalam ilahi yang berisi di dalamnya berupa ajaran kepada kita untuk mampu kita menjalani hidup ini dengan penuh dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini bahagia dan di akhirat nanti masuk surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mulk atau surah Tabarak ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan mati dan hidup agar Dia menguji kamu. Liyabluwakum, agar Dia menguji kamu. Siapa yang di antara kamu yang lebih baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Apapun cita-cita kita, apapun yang kita inginkan, bisa jadi itu mungkin di luar nalar dan luar kemampuan manusia, sehingga menurut kita tidak mungkin kita dapatkan apa yang ingin kita dapatkan. Tidak mungkin kita dapat raih apa yang kita cita-citakan. Ingat, Allah itu Al-Aziz, Allah itu Maha Perkasa. Dan begitu juga ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita kita, bisa jadi kita khilaf dan salah. Maka jangan terlalu kita bersedih hati, maka Allah itu adalah Maha Pengampun atas segala khilaf dan salah kita. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, jangan Engkau siksa kami jika
kami dalam keadaan lupa dan keadaan hilaf. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Dari ayat ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan, memang Allah lah yang memiliki segala kerajaan. Di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan hidup dan mati. Tentu semua itu tujuannya adalah untuk menguji kita siapa yang terbaik amalnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 15 dan ayat 16, ada di antara kita yang diuji dengan kemuliaan dan kesenangan, dan itu juga Allah uji dia dengan membatasi rezekinya. Apakah maksud dan tujuan daripada ujian kemuliaan dan ujian kesenangan? Dan apakah maksud tujuan Allah membatasi rezekinya? Atau apa penyebabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberikannya kesenangan, maka dia akan berkata, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Saudara-saudaraku, ketika Allah uji kita dengan rahmatnya, pemberiannya berupa kesenangan, itu bukan berarti Allah ingin memuliakan kita. Ketika kita diuji Allah dengan membatasi rezeki kita, bukan berarti Allah menghinakan kita, tapi pada dasarnya adalah Allah ingin menguji kita. Ketika Allah uji kita dengan kesenangan, kenikmatan, dengan rahmatnya, curahan rahmatnya, maka Allah ingin menguji kita. Apakah kita bersyukur atau tidak? Ketika Allah uji kita dengan berbagai kesempitan hidup, kesusahan, kesukaran hidup, bukan berarti Allah ingin menghinakan kita, tapi Allah ingin menguji kesabaran kita. Saudaraku, ketika Allah uji kita dengan kesempitan rezeki, Allah membatasi rezeki kita, itu penyebabnya adalah kalla bal la tukrimunal yatim. Allah membatasi rezeki kita karena kita tidak memuliakan anak yatim. Yang kedua, karena kita tidak saling mengajak memberikan makan orang miskin. Wala tahadduna ala tu'amil miskin. Yang ketiga, karena kita memakan harta warisan yang bukan hak kita, dengan kita bercampur adukan antara yang halal dan yang haram. Dan penyebab yang keempat adalah wa tuhibbunal mala hubban zamma, karena kita mencintai harta benda
dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Inilah Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 17 sampai ayat 20. Wa ija an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janabih. Dan apabila kami memberikan kesenangan kepada manusia, niscaya ia berpaling dan dia membelakangi dengan sikap sombong. Wa ija massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 17, surah yang ke-17 ayat 83. Saudaraku, inilah sifat pada umumnya manusia. Ketika Allah berikan dia kesenangan, ujian kesenangan, maka dengan hartanya yang banyak, dengan kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya, dengan ilmu yang sedikit yang Allah berikan kepadanya, dia membelakangi hukum-hukum Allah. Dia tidak menggunakan segala kenikmatan itu pada tempatnya. Seharusnya harta yang banyak itu dia mampu memberikan makan anak yatim, dia memuliakan anak yatim, dia memberikan makan kepada orang-orang miskin, dan dia tidak mengambil harta warisan dengan mencampur adukan yang hak dan yang batil. Dan dia pun tidak terlalu mencintai hartanya dengan dia melakukan menunaikan zakat, infak, sedekah, dan dia berwakaf. Dia tidak tinggi hati dengan nikmat-nikmat Allah itu. Ketika Allah uji dengan kekuasaan, maka kekuasaan itu adalah alatnya untuk lebih bisa meningkatkan amal soleh dan amal ibadah. Karena ada masyarakat, ada orang yang selalu berinteraksi dengannya, dengan dalam berbagai urusan-urusan yang ada. Tentu dengan interaksi itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang punya urusan dengan dia, tentu dengan urusan itu dia mudahkan, dia tidak persulit, maka itu bagian daripada ibadah kepadanya. Tapi apabila manusia itu ditimpa kesusahan, manusia itu berputus asa. Ketika kita diuji dengan kesusahan, maka seharusnya kita tidak berputus asa, karena kesusahan itu adalah menguji kemampuan kita, menguji kesabaran kita, menguji sejauh mana kita dapat mencari solusi yang terbaik, sehingga kita bisa tetap kuat, tetap tegar menghadapi beberapa kesusahan hidup dalam hidup kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu ciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali illal musallin, kecuali orang-orang yang solat, yang solatnya selalu ditunaikan. Kecuali orang yang selalu berbagi harta, dia tunaikan zakat, infak, sedekah kepada orang-orang miskin yang meminta dan orang yang tidak meminta. Kecuali orang yang yakin hari pembalasan, maka dia tidak berkeluh kesah ketika dia diuji dengan kesusahan, dan tidak kikir ketika dia diuji dengan kenikmatan. Kecuali orang yang takut terhadap azab Allah,
Karena apabila datang azab Allah itu, tidak ada orang yang merasa aman. Maka orang yang yakin akan orang yang takut kepada azab Allah, itu dia tidak akan mengeluh ketika dia diuji dengan berbagai kesusahan. Dan dia tidak akan kikir ketika dia diuji dengan kenikmatan. Dia akan rajin bersedekah, berinfak, dan ditunaikannya zakatnya. Kecuali orang-orang yang memelihara kemaluannya. Dan kecuali orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan dia menepati janjinya. Kecuali orang yang memberikan kesaksian yang benar. Kecuali orang yang memelihara solatnya. Inilah saudaraku yang ketika manusia diuji dengan berbagai ujian kesusahan, maka dia tidak akan berkeluh kesah. Dan ketika dia diuji kenikmatan, dia tidak akan kikir. Tapi pada umumnya manusia, ketika dia diuji dengan kesusahan, kebanyakan banyak mengeluh ke sana kemari. Karena bisa jadi dia tidak mengerjakan sholat. Mungkin dia mengerjakan sholat, tapi sholatnya sering tertinggal. Atau mungkin dia tidak suka berbagi, maka akan timbul dalam keluh kesahnya. Hidupnya akan selalu mengeluh, dan mungkin dia tidak takut akan azab Allah, dan dia tidak memelihara kemaluannya, dan dia tidak memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Orang yang memberikan kesaksian yang benar dan orang yang memelihara salatnya, itu jaminan Allah adalah dikecualikan daripada sifat-sifat umum. Tapi sifat umumnya manusia ketika diuji dengan kesusahan, kebanyakan mengeluh. Ketika diuji kenikmatan, dia amat kikir. Termasukkah kita orang yang mengeluh? Atau termasukkah kita orang yang kikir? InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ada kisah seekor monyet dengan angin. Ada seekor monyet yang sedang nangkring di pohon kelapa, dan monyet itu tidak sadar sedang diintip oleh 3 angin yang besar. Angin yang pertama, angin topan. Angin yang kedua, angin tornado. Dan angin yang ketiga, angin bahorok. 3 angin ini merasa iri hati atau dengki terhadap seekor monyet yang sedang nangkring di pohon kelapa itu. Mungkin nampak kelihatan monyet itu sedang asik-asiknya bersenang-senang di bawah tiupan angin yang segar, sambil dia angkat kaki dan sambil dia memegang satu buah pisang. Ketika angin ini merasa dengki, sehingga mereka ingin mencelakai si monyet ini dengan menjatuhkannya, sehingga mereka bertaruh siapa yang paling cepat menjatuhkan si monyet dari pohon tersebut. Angin topan pun menyampaikan, saya cuma membutuhkan waktu 45 detik untuk menjatuhkan monyet itu. Angin tornado pun tidak mau kalah. Kalau angin topan hanya 45 detik, saya hanya 30 detik, kata angin tornado. Kemudian datanglah angin bahorok. Dia pun tersenyum, senyum menggeledek, dan dia pun menyampaikan,
Kalau saya 15 detik, angin topan menyampaikan 45 detik, angin tornado menyampaikan 30 detik, sedangkan angin bahorok 15 detik. Kemudian akhirnya antara ketiga angin yang besar ini pun cabut lotre. Siapa yang pertama duluan melakukan aksinya untuk menjatuhkan si monyet. Kemudian dibuatlah angka 1, angka 2, angka 3. Dan kemudian ketiga angin ini pun mencabutnya masing-masing. Ternyata nomor 1 adalah angin tornado, nomor 2 adalah angin topan, dan nomor 3 adalah angin bahorok. Maka dengan cabut lotre ini secara otomatis yang pertama tampil melakukan aksinya untuk menjatuhkan si monyet yang berada di pohon kelapa itu, yang sedang bersenang-senang, yang mereka benci dan mereka ingin menjatuhkannya. Maka yang tampil pertama adalah angin tornado, yang menjanjikan dia akan jatuhkan si monyet itu dalam waktu 30 detik. Angin topan itu pun dilakukanlah kekuatannya, dikeluarkanlah kekuatan yang sangat dahsyat, dan dia pun meniupkan dengan suara angin yang sekencang-kencangnya. Namanya pun angin tornado. Angin yang sangat kuat. Seluruh benda-benda yang lewatinya itu akan terlempar dengan sangat jauh. Termasuklah dia pun mendekati pohon kelapa yang di atasnya ada seekor monyet. Ketika angin tornado ini datang, maka monyet itu pun memegang pohon kelapa dengan sekuat-kuatnya dan seerat-eratnya. Dalam waktu 30 detik, ternyata angin tornado belum berhasil menjatuhkan si monyet. Dan dia pun menambah waktu dari yang dijanjikannya, sehingga sampai 5 menit ternyata angin tornado tidak berhasil menjatuhkan si monyet itu. Kemudian angin topan dan angin bahorok pun tersenyum. Dan tibalah giliran angin topan untuk melakukan aksinya sebagai NPP nomor 2, nomor peserta yang kedua. Dan angin topan itu pun melakukan aksinya. Dihembuslah dengan hembusan yang sangat kuat. Namanya pun angin topan. Coba kita bayangkan para pendengar kami. Dia pun datang dengan angin sekencang-kencangnya, dan dia berusaha menjatuhkan si monyet itu yang ada di pohon kelapa itu. Dan si monyet itu pun menyadari atas kedatangan angin topan ini, dan dia pun lebih erat lagi memegang pohon kelapa itu. Waktu yang dijanjikan oleh angin topan adalah 45 detik. Ternyata waktunya sudah habis 45 detik, dan monyet pun tidak jatuh. Dan dia pun, kalau angin tornado tadi menambah waktu menjadi 5 menit, dia pun menambah waktunya lebih lama lagi. Sampai 10 menit, ternyata angin topan tidak berhasil menjatuhkan si monyet itu. Tiba giliran NPP yang ketiga, angin bahorok. Angin bahorok pun membuat kekuatan yang sangat dahsyat, yang berusaha untuk menjatuhkan si monyet itu dengan kekuatan-kekuatan luar biasanya.
dan dia menjanjikan hanya 15 detik untuk menjatuhkan si monyet. Lakukanlah aksinya. Ternyata saudara-saudaraku, sudah lebih daripada 15 detik dia belum berhasil menjatuhkan si monyet itu. Dan bahkan dia tambah lagi waktunya menjadi 15 menit. Dan pertama waktu itu pun tidak berhasil menjatuhkan si monyet. Pendengar kami di masa sejarah kita berada, rekan Rau, angin tornado tak berhasil menjatuhkan si monyet. Angin topan pun tidak berhasil. Dan angin bahorok pun tidak berhasil menjatuhkan si monyet. Karena monyet tetap memegang erat dengan teguh pohon kelapa yang dia berada di atasnya, yang sedang nangkring bersenang-senang. Ketika ketiga angin yang besar ini melakukan aksinya, ternyata ditonton oleh angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi pun dia pun tertawa terbahak-bahak melihat ketiga angin itu melakukan aksinya. Mereka bertarung untuk menjatuhkan si monyet. Angin sepoi-sepoi pun dia pun tersenyum dan dia katakan, angin topan, angin tornado, angin bahorok, ternyata kalian merasa kuat tapi tidak berhasil menjatuhkan si monyet itu. Kalau saya akan jatuhkan monyet itu. Dan ketiga angin ini pun tersenyum tertawa, dan sambil tertawa dengan terpingkal-pingkal, mana mungkinlah engkau angin sepoi-sepoi bisa dan dapat menjatuhkan si monyet. Sedangkan kami angin yang kuat ini, angin yang besar ini, angin tofan, angin tornado, angin bahorok, tak berhasil menjatuhkan si monyet. Apalagi lah kau. Angin sepoi-sepoi pun meyakinkan, saya akan berhasil menjatuhkan si monyet itu. Mana mungkin? Kalau mana mungkin kata kalian, kita buktikan. Makin tersenyumlah mereka dan tertawalah melihat si angin sepoi-sepoi. Mana mungkinlah angin sepoi-sepoi yang datangnya hanya dengan pelan-pelan, mana mungkin dia dapat menjatuhkan si monyet. Sedangkan kami angin yang besar ini tak berhasil menjatuhkan si monyet itu. Maka angin sepoi pun melakukan aksinya dan ditonton oleh ketiga angin yang besar itu. Datanglah angin sepoi-sepoi dengan pelan-pelan mendatangi si monyet. Dan dia elus-eluslah kepalanya, dia elus-eluslah badan si monyet itu. Dan akhirnya si monyet itu pun ngantuk dan akhirnya tertidur. Dan ketika si monyet sudah tertidur, tentu pegangannya tak erat lagi, dan dia pun tidak mampu lagi memegang pohon kelapa itu dengan kuat. Namanya pun orang yang tidur, monyet yang tidur. Dan aksi angin sepoi-sepoi ini, ketika sudah dielus-elusnya monyet itu dengan elusan yang sangat membuat monyet itu terlena, dan dia pun tertidur. Akhirnya si monyet itu jatuh ke bawah. Dan ketika angin itu pun terheran-heran melihat aksi si angin sepoi-sepoi. Saudaraku, apa yang kami sampaikan ini cerita, tidaklah sekedar cerita. Peristiwa dan kejadian itu Allah berikan
dan Allah buat itu semua sebagai sang sutradara dalam kehidupan kita. Setiap peristiwa dan kejadian tidak tinggallah hanya kenangan, tapi saudaraku, dapat kita ambil iktibar dan ada pesan moral yang disampaikan. Apa yang menjadi pesan moral dalam cerita yang kami sampaikan? Saudaraku, di dalam kehidupan kita manusia ini, tentu kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai ujian-ujian. Banyak orang yang lulus ketika Allah uji dia dengan kesempitan hidup, kesusahan hidup, dan beban hidup yang sangat berat. Banyak manusia lolos dan berhasil menjalaninya, dan dia pun lulus di dalam ujian itu. Ketika dia diuji dengan musibah, kadang ujian itu pun datang bertubi-tubi. Banyak manusia lulus dan lolos. Tapi ketika Allah uji manusia dengan kesenangan, banyak manusia terlena, terpaku, tersanjung, dan terlanjur, dan akhirnya pun dia jatuh menjadi hamba Allah yang sombong lagi kikir. Dia tinggi hati dengan apa yang dimilikinya dan membuatnya jauh dari agama, jauh dari Allah, dan dia pun terlena atas kesenangan-kesenangan yang sesaat. Kenikmatan duniawi membuatnya makin jauh dari Allah. Angin tofan, angin tornado, angin bahorok, itu semua adalah simbol. Itu adalah ujian-ujian yang berat. Diuji Allah manusia dengan berbagai ujian berat. Wala nabaluwannakum bisyai'im minal khawfi wal zuk. Allah uji manusia itu dengan rasa takut yang sangat tinggi, dengan kelaparan. Allah uji manusia itu dengan kekurangan harta dan meninggal keluarga yang dicintai. Banyak manusia dia mampu bersabar. Angin bahorok, angin topan, angin tornado, itu adalah ujian-ujian berat yang datang kepada kita. Namun kita masih bisa memegang erat, dan kita masih bisa bertahan tegar dan kuat menghadapi ujian itu. Walaupun kadang ujian-ujian itu datang kepada kita, musibah itu datang kepada kita dengan bertubi-tubi kedatangannya. Tapi banyak manusia yang tetap kuat tegar dan dia bersabar menghadapinya. Tapi ketika manusia diuji dengan angin sepoi-sepoi, dengan kesenangan-kesenangan, maka manusia banyak salah gunakan. Di Allah dia dengan kepanjangan umur. Ternyata dengan panjangan umurnya, dia adalah seburuk-buruk manusia. Panjang umurnya dan amalnya sangat buruk. Dia tidak berhasil menjadi sebaik-baik manusia. Orang yang panjang umurnya, baik amal ibadahnya. Ketika Allah uji dia dengan kesehatan, ternyata kesehatannya dia melakukan perbuatan yang sia-sia. Dia tidak bisa mengisi hari demi harinya dengan kebaikan-kebaikan, amal soleh dan ibadah yang bisa dia lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Dengan hartanya yang banyak, ternyata hartanya yang banyak itu tidak menjadi alatnya untuk meningkatkan amal ibadah. Kekuasaan, setitik kekuasaan yang Allah amanahkan kepadanya, yang diamanahkan oleh manusia kepadanya, ternyata dia salah gunakan kekuasaan itu.
kekuasaan itu adalah alatnya untuk menzolimi orang, menzolimi masyarakat, menzolimi rakyatnya. Saudaraku, maka kita lihat dalam berbagai sejarah, berbagai kisah dalam kehidupan kita yang Allah jelaskan, ceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana kisah daripada si Korun yang Allah berikan dia dengan ilmu. Dengan ilmunya itu dia menjadi seorang hartawan. Tapi ketika dia diperintahkan untuk menunaikan zakat, dia tidak berzakat. Dan bahkan dia keluar dari rumahnya. Dia memperlihatkan kemewahan-kemewahannya kepada masyarakat. Sehingga orang yang tidak kuat imannya, dia menyebutkan Korun itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan dia pun menginginkan seperti si Korun. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, seandainya aku diberikan amanah seperti yang diberikan si Korun, maka akan gunakan itu semua untuk meningkatkan iman, meningkatkan amal soleh. Harta yang banyak itu adalah alat untuk bisa kita menunaikan zakat, infak, sedekah, berwakaf. Dengan hartanya itu kita bisa berjihad dengan harta kita, dan harta itu kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, dan kita bisa beramal dengan amal yang lebih dibandingkan dengan orang yang tidak punya. Dan orang kaya bisa beramal lebih dibandingkan dengan orang-orang miskin. Karena hanya orang yang mampulah mungkin yang bisa berzakat, dan yang bisa jadi bersedekah, yang berwakaf. Dengan orang yang berharta lebih mungkin bisa dia menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, membantu saudara-saudaranya, memberikan makan kepada miskin, memuliakan anak yatim. Maka dengan harta itu bagi orang yang beriman adalah alat untuk meningkatkan amal ibadat sampai akhir hayat. Dan bagi orang beriman, kekuasaan itu kita lihat bagaimana kekuasaan Allah, kekuasaan yang diberikan Allah kepada Zulkarnain. Dia menguasai dari timur hingga ke barat, dan dia mengatakan, haja rahmatum mir rabbi, ini semua adalah rahmat dari Tuhanku. Fa iza jaa wa'du rabbi, apabila datang janji Tuhanku, semua ini akan hancur lebur, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Zulkarnain menyadari semua itulah rahmat Allah kepadanya. Dia tidak mengatakan itu yang dapatnya kekuasaan itu bukan karena kuatnya, karena perkasanya, karena hebatnya dia dalam berperang, tapi dia menyebutkan haja rahmatum mir rabbi, inilah rahmat dari Tuhanku. Maka dia gunakanlah kekuasaannya itu untuk meningkatkan amal ibadah sampai akhir hayatnya. Coba kita bandingkan dengan Fir'aun. Dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada Fir'aun, ternyata dia gunakanlah untuk alatnya menjolimi rakyatnya. Datang musibah-musibah bertubi-tubi ke rakyat Mesir. Justru dia katakan itu, dia tuduh yang terjadinya musibah itu karena perbuatan Nabi Musa alaihissalam bersama saudaranya Harun alaihissalam. Ditambah lagi ada Haman yang selalu mendampinginya sebagai juru bicaranya, dan itulah yang memanas-manasinya sehingga dia makin jauh dari hidayah. Si Haman itu adalah si pengkhianat, dan dia adalah penjilat kepada Fir'aun dengan jilatannya dan bentuk pengkhianatannya yang selalu memanasi Fir'aun, sehingga Fir'aun pun jauh dari hidayah Allah. Saudaraku, ini adalah ujian kesenangan. Angin sepoi-sepoi yang berdatangan kepada kita, justru angin sepoi-sepoi itulah yang membuat kita lupa diri, lupa daratan,
kita tinggi hati dan menyombongkan diri. Ini kebanyakan manusia, banyak yang tidak selamat dengan kesenangan-kesenangan yang Allah uji dengan dia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tubalawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang bersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min asmil umur. Kita akan lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kita diuji dengan kesusahan, datang penderitaan, datang malapetaka, dan datang musibah, kesusahan dan kesempitan hidup. Maka banyak di antara kita yang tetap kuat dan bahkan lebih tegar dari sebelumnya. Tapi jika manusia diuji dengan kesenangan, kenikmatan, kelimpahan rahmat, kekayaan, kekuasaan, dan kejayaan, disinilah kejatuhan manusia kadang terjadi. Terbuai dan terlena atas kenikmatan-kenikmatan yang ada. Maka oleh karena itu, sebagai kita orang yang beriman, wa in tasbiru wa tattaqu, ketika Allah uji kita dengan berbagai ujian, kesusahan, kesempitan dalam kehidupan kita, jikalau kita bersabar dan bertakwa, maka kita akan tetap tegar dan kuat. Dan begitu juga ketika Allah uji kita dengan kenikmatan, kesenangan, berlimpahnya harta, kekayaan di Allah dengan berbagai kekuasaan dan kejayaan. Jika kita wa in tasbiru wa tattaqu, jika kita bersabar dan bertakwa kepada Allah, sesuatu yang Allah haruskan kepada kita, Allah wajibkan kepada kita, maka kita akan tetap rendah hati, mawas diri, dan hidup kita pun selalu sederhana, tidak bermewah-mewahan, dan kita jadikan itu semua sebagai alat untuk melakukan kebajikan dan kebaikan. Kita akan selalu meningkatkan amal soleh dan amal ibadah kita. Maka saudaraku, bagi orang yang beriman, ketika dia diuji dengan berbagai kenikmatan, itu dia selalu gunakan itu alat untuk meningkatkan amal ibadah. Ketika dia uji dengan berbagai kesusahan, dia berlaku sabar. Ketika dia diuji dengan kesenangan, dia bersyukur. Ketika dia diuji dengan kesusahan, dia pun bersabar. Yang dua-duanya itu bagi orang beriman adalah sesuatu yang baik. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, minuman yang manis itu memang enak, tetapi kalau terlalu banyak kita meminum yang manis, maka itu bisa jadi penyakit. Dicaci maki, dihina, direndahkan, diuji dengan berbagai kesusahan, kesempitan, itu semua pasti kita mengatakan itu rasanya pahit. Tapi yang pahit itu bisa jadi obat, bisa membuat kita, pemicu kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Justru kata-kata caci maki orang, penghinaan orang, itulah yang
memacu kita untuk memperbaiki diri. Kritikan-kritikan yang berdatangan kepada kita itu jadi obat kepada kita, sebagai tambah semangat kepada kita untuk memperbaiki diri, sehingga kita akan lebih baik lagi. Saudaraku, bukan karena caci makian, kritikan, hinaan orang yang membuat kita jatuh, tapi yang membuat kita jatuh adalah sanjungan dan pujian orang-orang yang sekitar kita. Maka sebagai kesimpulan dalam kajian kita ini, kenikmatan kita yang diujikan Allah kepada kita, mari kita syukuri dan jadikan itu alat untuk meningkatkan amal ibadah. Dan ketika Allah uji dengan kita dengan kesusahan, maka bersabarlah dan tetap tegarlah, dan kita itu jadikan sebagai introspeksi diri dan bagian daripada muhasabah diri, dan itu akan lebih membuat kita akan lebih kuat karena ada pengalaman sebelumnya, dan itulah yang akan membuat kita berhasil. Maka jangan bangga saat kita dipuji, dan jangan bersedih saat kita dihina, karena bangga atas pujian orang membuat kita terlena dan akhirnya kita jatuh. Dan jika kita bersedih saat kita dihina, tentu itu akan membuat kita tidak percaya diri. Bersyukurlah kepada Allah dan bersabarlah ketika Allah uji kita dengan berbagai ujian. Inilah yang dapat kami sampaikan. Berjalan-jalan ke Taman Mini, jangan lupa bilik kuaci. Cara kita cukupkan di saat ini, nanti kita ulangi lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.